Kita nggak mungkin ngatur lingkungan. Yang paling mudah itu adalah membuat kita bisa menghadapi lingkungan. Ya. Mhm. Contoh, kita hati-hati bawa mobil, ditabrak orang. Betul. Kayak kemarin pagi kecelakaan beruntun. Betul. Nggak ada yang tahu, Nggak ada di yang luar tahu. kendali kita. Betul. Ya, Jadi kadangkala kita nggak bisa pikir bahwa hidup kita itu harus steril sehingga kita harus sehat paripurna. Tidak. Justru tantangan atau hal-hal kesulitan yang kita hadapi ketika kita bisa mengatasinya dengan baik, maka akan menimbulkan kepuasan dan kebahagiaan. Gimana caranya menjaga agar mental kita sehat terus? Saya sudah sampaikan di awal tadi, manusia itu adalah makhluk yang dinamis, Mbak. Betul. Jadi saya sekalipun sebagai psikolog atau yang lain sebagainya, itu mungkin tidak pernah fully 100% setiap hari. Karena kadang kita punya bad day gitu. Kalau perempuan punya bad hair day yang mempengaruhi atau karena siklus bulanan sehingga mempengaruhi karena hormonal gitu ya. Nah, jadi sebetulnya tidak perlu kita berpikir kita itu harus sehat paripurna terus 100%. Yang terpenting bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dan bisa adaptif terhadap situasi itu sehingga kita bisa hidup nyaman. Intinya kita bisa hidup nyaman. Jadi, contohnya, contohnya, saya ambil analogi pandemi aja. Sekarang kalau ditanya, kenapa Mbak Puspa sekarang nggak pakai masker lagi? Saya masih pakai tapi di transportasi umum. Ya, Mbak pede nggak kalau nggak pakai masker lagi? Nggak pede sih kalau di tempat umum ya, karena takut. Ya. Kalau saya udah nggak pakai. Di tempat umum pun nggak pakai. Kenapa? Karena saya ngerasa saya udah vaksin 3 kali. Kemudian saya tidak punya komorbid. Saya pernah terkena 2 kali, iya. Dan itu akan menimbulkan imunitas. Jadi saya yakin saya punya imunitas yang kuat. Jadi kalau ada pun tidak akan berdampak banyak buat saya. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, manusia itu nggak mungkin steril dari masalah. Betul. Setuju. Nggak mungkin steril. Kita nggak mungkin ngatur lingkungan. Yang paling mudah itu adalah membuat kita bisa menghadapi lingkungan. Ya. Contoh, kita hati-hati bawa mobil, ditabrak orang. Betul. Kayak kemarin pagi kecelakaan beruntun. Betul. Nggak ada yang tahu, di luar kendali kita. Betul. Jadi kadangkala kita nggak bisa pikir bahwa hidup kita itu harus steril sehingga kita harus sehat paripurna. Tidak. Justru tantangan atau hal-hal kesulitan yang kita hadapi ketika kita bisa mengatasinya dengan baik, maka akan menimbulkan kepuasan dan kebahagiaan. Bagaimana dengan orang yang melabeli dirinya perfeksionis? Perfeksionis kalau bisa dibilang ada segi positifnya, ada segi negatifnya. Segi positifnya, dia selalu terencana, presisi, quality controlnya baik, dalam bekerja dan lain sebagainya. Namun, ya dia bukan orang yang gampang puas. Kenapa? Karena takut salah, takut dinilai jelek, atau takut tidak sempurna. Gitu. Saya melihat sebetulnya bisa jadi sumber daya bagus gitu. Karena contohnya dalam satu tim kerja mungkin kita butuh salah satu orang yang memang perfeksionis. Kebayang kalau semuanya orang yang santuy, nggak ada yang QA. Gitu. Jadi kalau misalkan perfeksionis, selama kita bisa mengendalikan sampai kesehatan sampai level yang masih sehat. Gitu. Jadi kalau saya bilang a healthy level of perfectionism, itu fine. Itu fine. Kalau udah masuk itu ada ciri-cirinya nggak? Kalau yang udah nggak sehat, Kang? Ada. Apa tuh? 1, mengganggu fungsi. Seperti? Contohnya, kalau kita sudah merasa nggak mau kerja lagi karena kita pekerjaan kita jelek. Jadi kalau orang sudah terganggu fungsinya, fungsi kesehariannya, itu berarti itu ada masalah.
Ada sesuatu yang harus diperbaiki ya. Betul. Contoh misalkan kalau mau ujian, orang cemas boleh nggak? Boleh, wajar. Boleh. Cemas itu justru atau stres itu ada stres, ada distress. Itu baik artinya. Jadi stresor yang baik. Makanya ada euthanasia, euthanatos, jadi meninggal yang baik gitu ya. Nah, stres itu justru harus ada untuk memacu diri kita lebih hati-hati dan mengutarakan niat kita secara lebih dengan belajar lebih baik. Prepare-nya lebih mantep lagi ya. Betul. Kebayang kalau orang mau ujian tapi nggak punya dorongan untuk tampil baik. Ya seadanya. Tapi jangan sampai jadi distres. Nah ini yang saya sampaikan, Mbak. Distres itu ya. Distres itu menjadikan orang kontraproduktif. Contoh, mau ujian, kemudian jadi psikosomatis dan distres berat. Dia ke belakang terus, akhirnya nggak jadi berangkat. Nah, itu terganggunya fungsi seseorang akibat masalah psikologis itu. Jadi kalau saya berpikir, kita was-was boleh nggak? Boleh. Kita cemas nggak? Boleh. Manusia boleh kok cemas. Kita khawatir boleh nggak? Boleh. Asal jangan mengganggu fungsi kita keseharian. Gitu. Kuncinya itu ya. Mau itu perfeksionis, mau itu yang tadi tidak melabeli diri introvert, extrovert, apapun itu begitu. Yang pasti fungsinya, kerjanya atau tanggung jawabnya itu tidak terganggu gitu ya, Kang. Betul.